Oke, jumpa lagi dengan saya Dodi Sudaryanto. Kali ini Pusat Mediasi Indonesia main ke Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Nah, seperti rangkaian angkat bicara sebelumnya yang sudah menghadirkan beberapa tokoh, baik itu dokter, juga ada psikolog, dokter giginya juga udah ada, dokter forensik juga udah ada. Nah, sekarang kita akan mendengarkan temanya masih sama, COVID. Tapi dari sudut pandang seorang dokter hewan. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir di sini lulusan Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Hewan. Dokter hewan Yugo Mulyono yang sekarang berdomisili di Makassar. Dosen ya Pak ya? Ya, Dosen di alhamdulillah. Unhas ya, kalau Di nggak salah Unhas. ya. Jauh-jauh ngapain Pak ke Makassar nih Pak? Kok bisa nih? Gimana kabarnya Pak Yugo? Baik, terima Nah, kasih. udah berapa lama nih di Jadi Makassar nih? di Makassar dari tahun 2015 memang alhamdulillah memang mendapatkan tanggung jawab untuk mengajar di Unhas. Akan Ah, tetapi yang perlu digarisbawahi, saya garis bawah ini. hmm, konsen saya harusnya ke bedah. Oh, gitu. Baik. Jadi memang untuk bagian bedah dan radiologi. Jadi Oke. bukan yang concern lebih ke virus tentang semua virus yang ada di hewan khususnya. Nah, khususnya kan kalau kita berbicara dengan COVID, berarti kita bicara coronavirus. Jadi memang Yep. akan kalau di kedokteran hewan akan membedakan antara COVID dengan coronavirus. Karena Oke. kalau COVID itu berarti sudah menyeberang ke manusianya. Manusia, oke. Kalau kami masih berkutatnya adalah dengan coronavirusnya Di hewan. di hewan. Oke, baik kita batasi ya pemirsa. Kita akan membicarakan coronavirus yang ada di hewan. Ya. Oke, sekarang pertanyaan pertamanya gini. Apa benar itu dari kelelawar ya? Kalau data dari jurnal, saya sedikit banyak memang mengikuti untuk corona Heeh. karena selain juga mengajar di Unhas sendiri, saya juga untuk praktek jadi kayak praktek di klinik Hah? di Makassar. Jadi memang dari tahun 2005 itu pun 2015 maaf. Heeh. Dari tahun 2015 itu pun sudah ikut untuk ke klinik. Jadi memang kalau di hewan yang dibaca secara jurnal, kalau untuk yang COVID itu memang ada sebagian dari kelelawar dan juga ada sebagian dari pangolin kalau bahasa Inggrisnya. Pangolin. Pangolin itu apa? Pangolin itu mudahnya kayak terenggiling Hah? bahasa Indonesianya. Terenggiling? Ya, kalau Oh. bahasa ininya yang lebih eh, Latinnya wah, istilahnya. lebih wah Heeh. gitu Manis javanicus. Karena terenggiling ini khusus ada di Java. Asia Tenggara. Oh, Asia Jadi Tenggara. ya mana kayak di Enggak. Kan kita kenal coronavirus itu berasal dari kelelawar ya, yang ada di Wuhan kalau nggak salah, iya, yang kemudian katanya di sana dikonsumsi oleh manusia dan kemudian menyebabkan virus tersebut berpindah ke manusia. Itu yang selama ini kita dengar. iya, Apakah itu tepat? nggak tahu kalau itu. Gimana kok nggak tahu itu? Nah, sampai sekarang kan asal dari COVID kan nggak tahu. Oh gitu. Iya, kan hanya yang bisa diteliti kan materi genetisnya. Oke. Jadi misal kalau ada Mm-mm. materi genetis dari spesies ini virus itu kan berarti yang potongannya adalah oh ini mirip si A, ini mirip si B, Mm-mm. oh ada kemiripan dengan si C, itu Mm. kan bisa jadi gabungan kalau virus. Oke. Karena kalau virus corona sendiri berarti memang banyak yang sudah membahas kayak perbedaan utamanya adalah RNA-nya. Jadi DNA dan Yap. RNA. Mm-mm. Itu kan yang paling Bisa utama. dijelaskan lebih apa? Ini kan Kalau penonton kita nggak semuanya lebih dari itu ya. mudahnya adalah kalau DNA Heeh. itu lebih susah untuk mengalami perubahan. Oke. Jadi Kalau DNA itu lebih susah mengalami perubahan gitu ya. ya, Oke, kalau kalau RNA RNA itu lebih mudah untuk mengalami mutasi atau mengalami perubahan. dan coronavirus itu RNA ya. RNA Jadi untuk dia coronavirus. berarti munculnya kayak Delta dan lain sebagainya itu karena RNA ini Karena ya. RNA-nya.
Oke, oke, kita kembali tidak akan ngomongin ke Hmm. manusianya Mm-mm. istilahnya. Jadi sebenarnya boleh dikatakan belum tentu juga itu dari hewan. Selama ini yang ditahu paling banyak adalah dari hewan. Oh, justru dari hewan itu berarti Ya, memang. dalam artian begini, entah memang dari hewan, entah memang kebiasaan Oh, kebiasaan dari suatu kebudayaan untuk misalnya makan memakan dan ya, sesuatu itu memang ya kita nggak tahu dari mananya. Tapi kalau untuk coronavirusnya sendiri itu kayak di sapi mm-mm. itu ada bovine coronavirus, Oh, terus ada itu. ada di kucing itu juga ada coronavirus, terus di anjing itu ada coronavirus, terus di ayam itu juga ada coronavirus juga. Oh, gitu. Iya, jadi memang sudah dari dulu banyak yang di hewan memang banyak yang Jadi mengalami sebenarnya itu. sudah dari dulu sebelum adanya pandemi ini ya, Nah, untuk vaksin coronavirus pun di anjing ada, di ada. Itu Indonesia ada. sebelum sebelum Sudah pandemi dari ini ya. lama, iya. Oh, jadi corona itu sebenarnya di ranah kedokteran hewan itu sudah bukan sesuatu yang baru lagi ya. Bukan, memang sudah dari lama. Wow, menarik ini. Terus kemudian kita nggak boleh mau ngomongin manusianya lagi ya. Nah, sudah Ini nih, melangkah berbeda. kemarin beberapa waktu yang lalu saya baca di media-media online lagi rame ternyata ada harimau di Amerika yang terkena corona. Iya. Istilahnya positif corona. Nah, itu gimana Pak Dokter? Enggak, memang ya karena kan pemeriksaannya kan sama kalau di hewan juga akan menggunakan PCR yang Oh, kalau sama di persis. manusia Oh. ya sama. Cuma bedanya kalau untuk hewan ya memang labnya tidak sebanyak di manusia. Jadi hanya universitas yang yang ternama atau yang sudah besar yang mempunyai untuk tes itu. Ujinya itu ya. Ya, yang Oke. kemarin kan yang ngetes kan kalau nggak salah IPB. Oh, Soalnya oke. yang ngetes itu. Ya memang ada apa ya? eh, tingkatan untuk yang bisa terkena COVID di hewan itu ada tingkatannya, baik yang high, terus medium, ada yang low risk dan kawan-kawan itu memang ada untuk itunya. Dan untuk kucing sama harimau itu memang termasuk di medium risk-nya. Oh, risikonya medium ya. Kalau yang Nanti tinggi? ada ini gambarnya. Kalau yang risiko tinggi? Resiko tinggi mamal dalam artian kayak simpanse, terus saya lupa yang bungo itu. Jadi kera-kera orang hutan dan kawan-kawan. Sebangsa kera lah istilahnya gitu. Sebangsa kera. Oke. Berarti saya tidak termasuk ya. Saya bukan sebangsa kera ya. Nah, manusia ya sama. Tadi kan kita ngomong kera istilahnya berisiko tinggi untuk istilahnya terserang atau terkena coronavirus. Itu apakah sudah ada penelitian terkait? Apakah itu memang benar-benar bisa kemudian menular ke kera lainnya atau bahkan ke manusia? Datanya belum ada. Kalau kera lainnya mungkin sesama hewan gitu? Belum pernah baca yang tentang jurnal yang benar-benar ada dari kera ke kera. Karena kalau kera ke kera, kebanyakan yang terjadi adalah hewan-hewan yang kebanyakan terinfeksi oleh COVID adalah hewan yang banyak interaksi dengan manusia. Oke, hewan yang banyak berinteraksi. Berarti kucing, anjing, ayam, sapi, kambing kayak gitu? Tapi kalau kambing nggak ada. Selama ini justru malah kayak unggas-unggas gitu ya? Unggas masih jalan. Unggas karena ada sendiri. Unggas sudah ada vaksinnya. Oh, yang apakah sama itu? Ya ini yang akan berikutnya saya tanyakan juga. Apakah SARS kan dulu ada SARS burung atau apa? Ya, SARS. Flu burung ya? Nah, flu burung. Berbeda. Kalau flu burung H5N1 dan kawan-kawan ada H sama N-nya itu berbeda. Kalau itu memang avian influenza, itu akan berbeda dengan coronavirus. Tapi kalau coronavirus yang SARS dulu itu SARS? Iya, itu juga sama. Itu juga coronavirus. SARS, MERS itu juga coronavirus. Boleh dikatakan yang COVID-19 ini adalah mutasi dari yang SARS itu kah? Atau gimana itu? Beda lagi? Bisa dikatakan seperti itu. Beda jenisnya atau gimana itu? Harusnya beda. Harusnya beda ya? Penelitian di mereka.
Oh gitu ya. Itu di Di manusia atau di manusia, Oh, di di manusia. manusia. Oke. Kalau memang biasanya yang akan ada kerjasama antara data yang dari kedokteran hewan akan diambil atau untuk untuk Betul. memperkuat atau melihat Yes. seperti apanya. Hmm. Tapi kalau untuk sudah melewati dari manusia ke hewan, dari hewan ke manusia di manusia. Karena kebanyakan kan itu kayak apa ya? Dia mempunyai kepentingan untuk di manusia. Karena saya juga nggak akan tahu untuk itunya Yes, di oke. manusia. Nah, sekarang pertanyaannya. Hewan selalu dijadikan uji coba. Mm-mm. Betul kan? Dimasukin obat. Sebelum istilahnya Iya. obat itu di uji cobakan atau Mm-mm. dikonsumsi atau disuntikkan ke Iya. manusia, diuji cobakan dulu ke hewan. Betul ya? Mm-mm. Betul. Nah, kalau di hewan sebenarnya seberapa parah sih Kalau di hewan, corona ini ya? jadi kalau untuk COVID di hewan, Mm-mm. aslinya bukan hal yang baru kalau di kami. Nah, oke. Dalam artian begini, Heeh. waktu Wuhan sama di Hong Kong pertama kali ada, untuk COVID yang pertama Hah? kali ada kejadian yang tentu saja yang Hong Kong yang waktu itu terbuka, itu memang sudah positif. Kalau di anjing, ada 2 anjing yang positif dengan COVID, tapi Wow. tidak memperlihatkan gejala yang signifikan seperti di manusia. Karena akhirnya anjing ternyata dia termasuk yang low risk, jadi gejalanya tidak akan menghasilkan seburuk di manusia dan memang dia survive, jadi selamat. Kalau di kucing yang Medium. ditakutkan adalah begini, aslinya untuk di kucing yang ditakutkan, memang kucing dia termasuk medium risk. Medium kan tadi ya. Iya, termasuk medium risk yang kena COVID. Akan tetapi yang ditakutkan adalah kalau memang ini gejalanya itu separah manusia, biasanya ini kayak gejalanya memang lebih mengarah ke paru-paru, pneumonia dan kawan-kawan. Ya hampir sama Biasanya. berarti ya. Hampir sama, tapi tidak separah juga di manusia. Iya. Berarti kalau manusia termasuk high risk tadi ya? Sebangsa itu? Bukan high risk, memang kan manusia Enggak kan juga? host terakhirnya. Jadi Oke. memang ini khusus untuk kemanusianya. Apakah ketika ada istilahnya di sini mutasi, kalau di corona yang misalnya di unggas atau di kucing itu terjadi mutasi? Baik. Kalau di kucing itu ada mutasi aslinya. Untuk corona yang pertama kali di kucing itu gejalanya biasanya dia akan diare yang terus-terusan. Walaupun dia tidak spesifik. Dalam artian kucing masih berperilaku dengan baik, tetap makan tetap ini, tapi memang akan diare terus-terusan. Nah, yang terjadi adalah si coronavirusnya itu tidak bisa keluar dari tubuh. Tubuh tidak bisa betul-betul terbebas atau bersih gitu ya? Membersihkan atau mematikan semua virusnya. Ya, yang sehingga berarti sama kayak di manusia ya? Nggak tahu kalau itu. Manusia kan katanya juga tidak. Belum ada penelitian karena itu akan butuh waktu lebih panjang. Kalau di kucing mutasinya akan terjadi adalah nanti jadinya penyakitnya FIP. Bentar. Dari coronavirus tadi. Iya. Bisa menjadi penyakit yang namanya FIP. FIP itu apa, Cuma Pak Dokter? aslinya ini mutasi dari si coronanya. Jadi FIP ini kenapa namanya FIP? Karena kepanjangannya adalah feline infectious peritonitis. Kebanyakan FIP itu akan terjadi timbunan cairan di perutnya, makanya peritonitis. Wadaw. Ada radang di perutnya atau abdomennya di kucing. Wadaw. Jadi seperti itu. Ada 2 tipe. Yang tipe pertama itu ada tipe kering untuk FIP. Itu nggak ada cairannya, tapi biasanya kalau kita PCR ada gambarnya nanti ya. Iya. Oke. Itu terus yang kedua itu FIP basah, itu yang tadi yang ada cairannya. Cairan kadang akan berakumulasi di paru-paru. Kami menyebutnya pleural cavity. Kalau di manusia juga ada pleural cavity itu, atau ada di abdomennya. Itu tadi. Berarti bahaya dong itu kalau untuk mematikan. Kalau di kucing iya. Untuk FIP sendiri obat yang betul-betul bisa memberikan kesembuhan, bisa dikatakan 90-100% pasti sembuh gitu kan. Itu nggak ada untuk obat itu.
Jadi hanya meningkatkan kekebalan tubuh secara maksimal, tapi kalau sudah parah biasanya susah tertolong ya. tertolong. Sekarang ada sih ada obat yang agak mahal, karena sekali suntik hitungannya sekitar 200 sampai 400-an ribu. Wow, kucing itu ya? Iya, dan setiap hari harus disuntik sekitar 84 atau 87 kali suntikan. Itu sekali terapi kalau satu paket itu mungkin seharga 17 sampai 20-an juta untuk menyelamatkan kucingnya. Dan itu belum tentu selamat ya? Belum tentu, karena itu masih 50-50 di situ, bergantung dari kucingnya. Berarti tadi corona untuk hewan itu sudah sebenarnya bukan sebuah hal baru ya? Enggak. Dan bahkan di kucing tadi sudah istilahnya bermutasi ya? Bermutasi. Karena tidak bukan bisa. Hanya di kucing. Oh, bukan hanya di kucing. Di ayam itu ada coronavirus akan menyebabkan infeksius bronkitis. Infeksius bronkitis bahasa mudahnya adalah mirip. Bentar. Coronavirus yang baru atau yang enggak, sudah? Coronavirus. Kalau kita berbicara coronavirus berarti itu bukan semuanya? COVID. Oke. Kalau mau mengistilahkan begini. Coronavirus itu seperti bangsa Indonesia mungkin mudahnya. Dalam artian coronavirus mungkin daerah A itu untuk hewan A, daerah B untuk hewan B. Jadi suku A, suku B ini selalu ke situ. Nah, yang COVID ini yang nyebrang ke manusia. Jadi hanya persentase kecil yang menyeberang ke manusianya. Oke. Bukan si corona ini bukan yang menyerang semuanya, tidak. Oke, tapi kita akan bahas tadi kalau di hewan ternyata ini bisa menimbulkan istilahnya ada dampak mutasi. ya. Iya, dampak panjang dan dampak panjang. Itu tidak langsung ya. Misalnya si hewan A atau si kucing ini terinfeksi corona pada tahun 2020 misalnya. Nah, efek dari tadi penyakitnya tadi tidak akan terlihat dan tidak bisa diprediksi kapan gitu ya? Iya, ada yang bilang mingguan, bulanan, bahkan bisa tahunan. Oh gitu. Jadi tapi itu jelas sudah dipastikan kalau itu dampak dari coronavirus tadi. Karena biasanya khasnya adalah keluar FIP. Kalau di kami biasanya akan keluar FIP-nya. Kalau untuk kucing loh ya. Ya, kita ngomong hewan kan. Kalau untuk enggak, karena kan ada ayam. Kalau ayam beda lagi. Ya kan tadi kan ranahnya daerahnya beda-beda tadi kan. Karena kalau untuk kucing biasanya yang kelihatan adalah kondisinya sudah lemah. Sudah penurunan berat badan. Kalau kami biasanya pakainya BCS. Jadi body scoring. Jadi kami melihat kondisi tubuhnya sudah kurus sekali, sudah lemah, sudah ada cairan di perut, hal-hal seperti itu. Dan itu biasanya sudah terlambat kalau di hewan. Tapi untuk screening di awal pun memang akan kesulitan karena untuk tesnya pakainya rapid test. Jadi sama ya? Rapid test untuk coronavirus di kucing itu ada. Tapi nanti jadinya ya seperti di manusia, ada false positif, ada false negatif. Jadi kita nggak bisa betul-betul percaya karena ada itu tadi. Kalau waktu dites tubuhnya masih kuat, ya nanti negatif. Ini kan yang banyak beredar itu kan bahkan ada gosip istilahnya. Dalam itu gosip ya. Kalau hewan itu kayak hewan peliharaan yang terutama tadi kucing tadi, anjing kebanyakan itu kan dekat sekali dengan manusia. Bahkan ada beberapa itu yang dimasukkan ke dalam kamar, bahkan tidur bareng dan lain sebagainya ya. Nah itu katanya itu bisa istilahnya menularkan. Itu gosip itu. Kira-kira gimana itu dokter menanggapinya? Kalau untuk menularkannya memang belum ada jurnal atau yang dalam artian belum ada penelitian yang betul-betul ke sananya. Tapi yang dijadikan patokan adalah karena COVID ini kan dari manusia. Ya aslinya bukan menularkan, tapi malah manusia yang menularkan ke hewan. Oh, jadi kebalikannya? Iya, jadi manusia yang menularkan ke hewan. Itu satu. Yang kedua, kebanyakan hewan itu social distancing. Gimana itu maksudnya? Iya, karena kan hewan hanya dekat dengan tuannya. Tidak dengan orang lain. Maksudnya adalah hewan-hewan yang memang terbiasa tidur dengan kita, kebanyakan tidak akan mau pindah ke rumah orang lain. Oh, lebih setia sih. Iya. Apalagi kalau kita bicara anjing. Kalau saya punya anjing 40 kilo, mana ada rumah orang mau dimasukin anjing saya yang berat 40 kilo. Oh, nggak mungkin.
Itu kan Iya, nggak mungkin. Ngeri itu, ya. ngeri itu, Dok. Jadi itu. Yang kedua, yang ditakutkan dari hewan adalah droplet. Apa itu? Droplet itu kalau kita bicara ada air atau embun yang keluar. Betul. Nah, ini yang menempel ke bulu kucing atau hewan. Ya. Nah, kalau dari droplet memang kan bisa menular. Makanya kita pakainya masker dan kawan-kawan. Itu kan untuk mengurangi dropletnya tidak menyebar. Berarti ya tetap protokol ya. Iya, tetap protokol. Ya. Iya. Dan jadi memang harus kalau saya ada pemeriksaan kucing yang batuk atau flu atau ada kemungkinan untuk pneumonia, selalu ditanyakan apakah ada owner atau orang yang di rumah itu yang mengalami COVID. Oh gitu. Iya, berarti kan kucingnya harus kami sterilkan dulu dan kami karantina sebelum kami pegang. Karena itu tadi dropletnya yang jadi masalah. Yap, karena kan penularan salah satu dari situ ya. Yang paling utama adalah dari droplet. Ya betul. Itu nanti. Berarti teman-teman nggak perlu khawatir selama protokol dijalankan ya? Harusnya tidak ada masalah untuk itu. Oh, jadi masih bisa lah berkontak dengan hewan, asalkan hewannya juga dijaga kebersihannya tentu ya, Dok ya? Kalau untuk itunya. Kalau di hewan ada vaksinnya nggak sih untuk itu? Yang mana? Untuk corona tadi loh. Hewan apa dulu? Ya apa? Ya terserah, Dok. Makanya kan saya tanya, Dok. Anjing ada, kucing enggak, ayam karena nilai ekonomisnya tinggi. Dalam artian kan ada ayam petelur, ada ayam pedaging, itu nilai ekonomisnya tinggi. Itu ada. Ada ya? Ada. Oh, jadi ada sebagian hewan yang memang ada, tapi ada yang juga tidak. Ya kalau kita berbicara siapa yang mau vaksin kelelawar? Iya sih. Pertanyaannya gitu. Susah, siapa yang mau vaksin untuk itu kayak pangolin? Iya kan? Loh, tadi pangolin itu ya nularin itu dari mana itu loh? Katanya dalam artian ya karena memang ada jual beli secara lagi kebudayaan tadi ya. Iya, karena pangolin ini adalah dari Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia maksudnya. Yes, paham. Beli dari Thailand, beli dari Malaysia, beli dari daerah lain pun bisa. Cuma memang namanya itu pertama kali mungkin ya manis javanicus. Java tadi ya. Iya. Jadi kayaknya seakan-akan dari Indonesia. Padahal itu ada di kawasan Asia Tenggara. Wah, menarik ini, Dok. Berarti ya sebenarnya ya itu tadi ya, kita tidak perlu khawatir berlebihan ya untuk istilahnya menghadapi corona atau COVID ini ya. Kan banyak orang yang selalu berlebihan gitu kan. Sampai-sampai ini kalau hewan peliharaannya diungsikan dulu. Iya. Jauh-jauh karena ini nanti bisa menular. Ternyata yang nularin dia ke hewannya gitu kan. Nah, ya sudah jelas itu kan. Nggak kebalikannya dia nularin. Orang ternyata si hewan ini social distancing-nya lebih bagus lebih baik dari manusia karena dia hanya dekat dengan ownernya atau pemiliknya saja gitu loh, tanpa istilahnya berkontak dengan orang lain. Nah, kalau dari hewan tadi belum ya? Apanya? Misalnya hewan dengan kucing A dengan kucing B terkena virus gitu belum pernah ya? Iya. Karena maksudnya begini, ada beberapa yang pengalaman sih, ada beberapa yang memang sakit kah atau owner yang punya anjing atau kucing yang mengalami COVID pun biasanya hewannya juga tidak akan memperlihatkan gejala yang signifikan gitu. Memang semua memang bergantung untuk kekebalan tubuh masing-masing untuk itu. Berarti belum ada, misalnya ini kan si tuan kucing ini, tuan kucing ini manusia. Ini punya kucing, ya, kucing A ya sebenarnya. Kucing A ini tertular istilahnya gejala-gejala COVID atau gejala-gejala corona tadi dari si tuannya karena ternyata si tuannya positif coronavirus misalnya. Nah, si kucing A ini kemudian istilahnya main sama kucing B gitu loh. Enggak akan itu. Enggak akan. Oh, gitu ya. Maksudnya begini, ya memang akan main tapi kan faktor kebiasaan lagi. Kalau ownernya membiasakan kucingnya itu keluar, itu nanti ya memang akan berkenalan. Tapi kan bukan dari kucing yang sama-sama dipelihara dengan baik. Kan di Indonesia masih terlalu banyak kucing yang liar. Ya misalnya kayak gitu loh. Taruhnya kucing liar gitu, dia terkena misalnya cari makan di rumahnya Mas Fandi misalnya,
Dari Mas Fandi itu kemudian Mas Fandinya itu terkena coronavirus, Kalau memberikan makan seperti itu biasanya hanya di depan rumah. Oh, itu nggak aman ya? Iya. Harus tadi ya, Jadi droplet kan tadi ya? butuh, iya, butuh waktu Oke. untuk itu. Wah, berarti nggak perlu khawatir ya, aman Ah, selama kalau untuk ini. protokolnya Protokolnya jalan. ditegakkan. Hewan pasti social distancing. Oh gitu ya, itu ya. Dan aslinya begini, kalau untuk hewan lebih banyak penyakit yang berbahaya dibandingkan corona itu sendiri. Karena kalau di hewan ada vaksinnya. Yang paling utama adalah kalisivirus, panleukopenia, sama rhinotracheosis. Ini memberikan angka kematian tinggi soalnya. Oh Kalau gitu? di hewan, iya. Itu jauh lebih tinggi daripada corona Jadi tadi ya? lebih tinggi daripada Kalau ada corona. persentase kasusnya nggak, Dok? Apa? Untuk apa? Ya tadi kalau misalnya yang tertinggi apa, terus kemudian corona itu Enggak, berapa ini persen musim. itu? Oh, Kalau musim? di hewan itu wabahnya musim. Oh gitu? Iya. Menarik itu, musim ya? Musim. Setahun minimal 1 kali. Setahun minimal 1 Minimal kali? 1 kali. Nanti pilih, mau kalisi, mau panleukopenia, atau mau rhinotracheosis. Boleh nggak sih kalau saya ngomong gini? Misalnya ini ngomongin kalau saya salah nggak apa-apa kan, Dok ya? Misalnya saya ngomong gini, kalau di hewan tadi ada musiman setahun sekali kayak gitu. Iya, biasanya 2 Berarti ada kemungkinan ya, kalau di manusia setahun sekali juga ada musim yang memang dia itu jadi kuat banget virus tersebut. Flu? Berarti ada ya? Ya mungkin flu. Kalau flu kan Berarti barengan semua. ada kemungkinan seperti itu ya. Ada kemungkinan kayak semacam corona ini di suatu waktu tertentu, misalnya di pancaroba atau apa, itu meningkat kasusnya seperti itu ya. Itu kan yang belum dipelajari kan. Nah, itu tugasnya para dokter-dokter ini. Itu dokter di manusia. Ya, betul. Menarik. Dan juga tadi yang perlu diteliti untuk yang manusia adalah yang di hewan tadi sudah ada apa namanya? Mutasinya. Berarti kan ada kemungkinan di manusia juga ada mutasinya. Mudah-mudahan tidak ya, Dok. Memang yang dikhawatirkan kan itu. Kalau corona memang masih butuh banyak sekali penelitian dan memang masih akan membutuhkan waktu yang sangat panjang kalau untuk itu. Berarti tidak boleh kita mengambil kesimpulan tanpa adanya jurnal yang maksudnya tepat. Begini, sekarang banyak orang yang tidak percaya sama dokter karena dokter tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Betul. Bukan kayak zaman dahulu. Dok, saya sakit apa? Oh ini. Karena ini. Yep. Nah sekarang kalau ditanya gimana corona, gimana COVID, ya memang karena masih baru, memang semua masih butuh belajar. Iya, jatuhnya sugesti masing-masing ya. Iya, jadinya saya percaya ya udah kayak gitu ya. Jadinya kebanyakan seperti itu. Nah, terkait ini juga, mungkin ya oke lah kita agak keluar pembahasan sedikit sih. Kan banyak yang juga takut vaksin nih, Dok. Banyak kan di beberapa daerah itu menolak vaksin untuk itu. Sebenarnya di hewan kan divaksin itu justru seperti apa dampaknya? Kalau di hewan, kita kan contohkan di hewan saja kan yang sebelum diuji cobakan manusia lah istilahnya. Di hewan. Kalau vaksin itu gimana tuh? Misal contoh kalau kalisivirus atau rhinotracheosis. Kalau tidak divaksin, saya lompat. Kalau vaksin di hewan biasanya 2 kali juga. Yang pertama sama booster. Oke. Itu biasanya jaraknya 1 bulan. Oh sama ya, bersama ya sebenarnya. Terus kalau perbedaan untuk hewan yang kena kalisi yang tidak divaksin itu biasanya parah sekali. Karena kalau kalisi akan menyebabkan lidahnya itu kayak sariawan, betul-betul sariawan. Dia nggak mau makan. Tapi angka kematiannya pun tinggi. Kalau usianya di bawah 6 bulan, angka kematiannya sangat tinggi karena di atas 90%. Tapi kalau divaksin, misal dia sudah vaksin sekali, biasanya ada gejalanya, tapi kucingnya masih mau makan. Atau dia lebih mudah untuk sembuh. Mengurangi resiko ya? Mengurangi resiko atau mengurangi gejalanya aslinya. Kalau sudah booster 2 kali, biasanya memang bisa kena, tapi paling hanya sariawannya dikit, kecil sekali. 1 titik misalnya. Gitu. Atau kalau tidak, dia hanya tidak mau makan sehari 2 hari, biasanya sudah bisa sehat. Jadi kalau kasus hewan, saya ngomong kasus hewan ya. Ini kan yang sebelum diuji cobakan ke manusia atau apa ya mungkin ya. Di kasus hewan, ternyata vaksin ini sangat ampuh, sangat membantu
untuk meminimalisir tadi gejalanya tadi ya? Iya, betul. Jadi Oke. meminimalisir untuk gejalanya. Jadi Supaya harusnya yang parah, heeh, dia paling hanya 10% yap. keluarnya, Jadi gitu. resiko tinggi jadi rendah gitu kan Iya, istilahnya. betul. Oke, yang terakhir, pesan buat teman-teman ini, terutama yang pencinta satwa ini, untuk istilahnya menghadapi, penyebaran Covid yang katanya semakin, merajalela. Seperti apa itu pesannya? Buat yang suka main-main sama hewan gitu kan, yang punya hewan peliharaan dan lain sebagainya, supaya terhindar dari, virus corona. Kalau dari kucing atau hewan lain, Mhm, itu kan nggak ada yang mhm. menyeberang ke manusia. Oh iya ding ya? Lupa saya. Kalau nanti kalau agar hewannya tidak kena Nah COVID, nah berarti gitu. ya 5M. Oke, berarti justru manusia yang harus menjaga jarak Iya, dengan hewan kalau tahu dia ketika positif. ketika istilahnya kurang enak badan. Jadi jaga Ya, jarak itu juga tidak tidak hanya hanya ke dengan manusia, manusia. betul. Nah, itu maksud saya. Jaga jarak tidak hanya ke manusia pada saat sakit ya terutama ya, Mhm, tapi juga pada dengan hewan peliharaannya, kesayangannya. iya, Jangan sampai hewan kesayangannya terkena malah kena, corona iya. tadi dan ternyata di corona di hewan itu, bisa berdampak panjang gitu kan ya. Corona beda Iya dengan di hewan. COVID-nya. Iya, Corona di hewan bisa kok berdampak panjang untuk hewannya. iya, Ah, betul. tapi bukan dari manusia ya. Bukan, saya kan nggak ngomong manusianya, Dok, gitu Hmm, loh. Oke, terima kasih Dokter Yuko atas apa, sama-sama. pencerahannya gitu kan ya. Jadi, ternyata yang salah bukan hewannya tapi manusianya gitu kan. Manusianya, untuk Oke, social distancing-nya yang nah, masih ini. siap. Oke, berarti, gitu dulu teman-teman, kita berarti kemarin sudah, dari, narasumber-narasumber itu sudah lengkap ya. Ada yang dari dokter, Mhm. ada yang dokter forensik, ada yang psikolog, sekarang dokter hewan. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu takut menghadapi corona, tetap positif. Corona itu ada, ya kan? Mhm. Di hewan ada, di manusia juga ada, ya, yang Iya, disebut COVID-19. Tapi bagaimana mengatasinya gitu kan? Harus divaksin karena kalau di hewan aja sudah terbukti itu bisa mengurangi mengurangi gejala. gejala yang timbul atau resiko, dari, semakin parahnya penyakit tersebut. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk vaksin gitu loh. Nah, terus kemudian tadi tetap, terapkan protokol. Oke, demikian, bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.